Rua Eloha. Anakmu mas minim okalahu baru haba baru haba Rua Eloha baru haba baru Welcome Spirit of Yah. Musik jalan terus. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, kami para imam ya Tuhan mau berdoa untuk anak-anak sekolah Sabat. Bapak kiranya Engkau Tuhan menjamah anak-anak sekolah Sabat ini Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga jemaat Geber Haleluya. Engkau memakai kami semua para imam, kepala keluarga yang ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Engkau memberikan otoritas kuasa dari tempat yang maha tinggi. Alirkan kuasa-Mu dan urapilah ya Tuhan anak-anak kami Tuhan, yang kelak akan menjadi generasi-generasi penerus. Mereka akan menjadi tiang-tiang gereja-Mu ya Bapa, menjadi teman sekerja-Mu di tengah bangsa ini, untuk menyatakan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapa Yahweh yang Maha Mulia, kami akan lakukan perintah-Mu ya Tuhan, agar nama-Mu yang Maha Kudus termeterai pada dahi kami, pada dahi keturunan anak cucu kami Bapa. Demi nama Bapa Yahweh, Tuhan kami akan lakukan perintah-Mu. Haleluya, haleluya, amin.
Terima kasih Engkau telah menjamai anak-anak sekolah sahabat Tuhan yang ada di tengah keluarga kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan untuk pertumbuhan mereka, untuk masa depan mereka yang indah Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang Maha Mulia, mereka adalah biji mata Tuhan, harta kesayangan Bapa. Serahkan dalam tangan Tuhan. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia melalui kehidupan anak-anak sekolah sahabat. Bapa berdoa ucap syukur kepada-Mu Bishem Yeshua HaMashiach. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih, kita akan dengarkan firman Tuhan. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 15. Sebelum kita membacanya bersama-sama, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, sebentar kami akan dengarkan sabda-Mu. Bapa berbicaralah Tuhan, biarlah Roh yang kudus berkuasa atas kami. Tuhan, biar Engkau singkapkan rahasia kebenaran-Mu Tuhan, nyatakan kemuliaan melalui kebenaran Bapa. Ajar-ajari kami akan kehendak. Demi Putra-Mu Yesua, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Haleluya. Amin. Baik, saudara yang kasih, kita akan baca dalam Filipi pasal 2, ayat 12. Dan 15. Sudah dapat semua? Coba lambaikan tangannya, saudara yang kasih. Oke, puji nama Tuhan. Kita akan baca Filipi pasal 2 ayat 12 dan 15. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Ayat yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Amin. Ada haleluya, saudara kasih. Puji nama Tuhan, saudara kasih, dikatakan supaya kamu bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Saudara kasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini berbicara tentang kerjakanlah keselamatanmu. Saudara kasih, Bapa sudah memberikan anugerah ya dalam kehidupan kita. Anugerah yang besar, kasih karunia. Tuhan sudah berbicara melalui para nabi dan bahkan melalui anaknya sendiri, Tuhan Yeshua HaMashiach, yang datang ke dunia menyampaikan kebenaran Torah Bapa untuk kita menikmati janji-janji Tuhan. Karunia, kasih karunia yang diberikan itu adalah keselamatan yang diberikan Bapa kepada saudara dan saya. Itu adalah pemberian cuma-cuma. Bukan karena baiknya kita. Bukan karena saudara berbuat sesuatu sehingga Tuhan memberikan kasih karunia, tetapi itu adalah prakarsa Bapa Yahweh sendiri. Prakarsanya itu mendatangkan keselamatan kepada saudara dan saya. Jikalau saudara merespon akan kasih karunia Tuhan,
merespon pemberian Bapa yang luar biasa. Di agama lain tidak ada. Hanya kita yang percaya akan kasih sayang Bapa dan rancangan Bapa, sebagaimana yang Bapa katakan, karena demikianlah kasih Bapa Yahweh akan dunia ini sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian kasih karunia Bapa itu tidak melihat status, tidak melihat keadaan saudara, baik buruknya saudara, tidak. Tapi itu diberikan secara cuma-cuma, saudara yang kasih. Bapa memberikan kepada orang-orang yang Dia ciptakan, yang mau menerima, yang percaya kepadanya. Ketika saudara dan saya merespon kasih karunia Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kita, membawa saudara dan saya kepada rancangannya yang mulia. Saudaraku yang kekasih, Bapa menginginkan kita merespon dengan baik. Bapa menginginkan saudara dan saya merespon kasih karunia yang Bapa berikan. Dengan cara apa, saudara yang kasih? Dengan mau melakukan apa yang barusan kita baca. Supaya kita mengerjakan keselamatan. Kerjakanlah keselamatan kita masing-masing. Kasih anugerah yang Tuhan berikan bukan untuk didiamkan. Bukan sekedar untuk pribadi kita. Tanpa melakukan apa-apa. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara merespon dengan mengerjakan keselamatan agar melalui saudara dan saya, Bapa dinyatakan kemuliaannya di tengah bangsa ini. Supaya apa, saudara yang kasih? Supaya saudara dan saya masuk dalam rancangan Bapa Yahweh. Rancangannya apa? Rancangannya adalah rancangan kemuliaan. Rancangan damai sejahtera. Rancangan supaya saudara dan saya akan menikmati janji Tuhan. Bukan hanya di dunia ini. Tapi sampai masuk kepada Yerusalem baru. Sampai berada di Samaim. Kasih karunia yang Tuhan berikan, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan, bukan sekedar supaya kita terhindar dari neraka dan masuk Samaim. Tapi terlebih, saudara yang kasih, supaya saudara dan saya mempunyai hubungan yang sentral, vertikal, hubungan yang akrab, bergaul dengan Bapa Yahweh, bercakap-cakap, berbincang-bincang, dan menceritakan segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup kita. Pembentukan Tuhan terus akan terjadi. Saudara akan lihat melalui kebenaran yang saudara baca dari hari ke hari melalui kitab suci. Dan saudara akan dibentuk melalui peristiwa-peristiwa kehidupan. Misteri kehidupan satu persatu mendatangi saudara, mendatangi saya. Dan kita akan melihat pembentukan Tuhan. Apakah kita tetap murni? Apakah kita tetap berseru? Apakah tetap kita berkata Bapa Yahweh adalah Tuhan yang baik? Tantangan kehidupan, persoalan yang kita hadapi tidak mudah, saudara yang kasih. Terkadang daging kita berbicara, ego kita berbicara, keinginan pribadi kita berbicara. Tetapi satu hal yang Tuhan ingatkan hari ini, ketika kita merespon kasih karunia Bapa, yaitu yang Dia berikan anugerah melalui Yesua HaMasiah, dafar yang menjadi daging yang dikorbankan sebagai domba Paskah yang tersembelih, yang saudara dan saya bawa setiap hari menjadi korban yang harum bagi Bapa. Yesua Adon dipersembahkan kepada saudara dan saya, anak domba yang tidak bercacat celah sekali untuk selama-lamanya. Dan ini saudara harus perlu kerjakan keselamatan. Keselamatan apa, saudara yang kasih?
Keselamatan yang Bapa berikan untuk sampai kepada orang lain. Bapa mempergunakan saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Banyak kali kita tutup mulut. Banyak kali kita tidak peduli dengan lingkungan kita. Banyak kali kita menjaga harga diri kita. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita harus sampaikan bahwa keselamatan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada saudara dan banyak orang di tengah-tengah bangsa kita, bangsa Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, tantangan begitu banyak. Pandemi COVID-19 yang memisahkan banyak orang, yang memisahkan keluarga lepas keluarga, yang membuat suasana kasih itu menjadi semakin suam. Saudara yang kekasih, tetapi saudara diingatkan hari ini kerjakan keselamatan. Keselamatan itu adalah penyampaian kebenaran dan kasih kita mengalir kepada orang lain. Tetapi pandemi COVID-19 mencoba untuk menghambat, mencoba untuk menghalangi kasih itu mengalir. Kasih yang besar yaitu anugerah yang dia Bapa berikan. Yesua HaMasiah harus sampai kepada mereka. Agar mereka juga berdoa mempunyai persembahan yang hidup. Persembahan yang harum. Yaitu Yesua HaMasiah. Pemberian Bapa yang sempurna. Tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Tidak ada pengampunan tanpa anak domba tersembelih. Saudara yang kekasih, Bapa telah memberikan dan saudara tidak perlu lagi memotong hewan, domba, kambing untuk dipersembahkan sebagai domba yang biasa. Tetapi Bapa telah kerjakan memberikan prakarya yang Bapa minta respon. Respon saudara dan saya. Tuhan berbicara tentang Yerusalem, keluarga saudara. Anak-anakmu, keluarga yang terdekat. Berbicara Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara yang kasih, pergunakan lidah bibir kita. Apa yang Tuhan taruh, talenta-talenta harus dipergunakan. Ya, untuk menyalurkan kasih yang Bapa berikan. Sebab apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, talenta-talenta, itu harus saudara pergunakan. Itu harus saudara menjadi alat saudara untuk bekerja, mengerjakan keselamatan. Tujuannya apa? Sudah jelas, saudara kasih. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya dikatakan bersinar di tengah-tengah dunia ini. Supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda sebagai anak-anak Tuhan yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat itu, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ketika keselamatan kita kerjakan, ketika kebenaran kita sampaikan, kebenaran yang kita gali, yang kita cari, yang terus kita pelajarin, yang terus kita minta menjadi makanan rohani kita setiap hari. Itu akan menguduskan saudara dan saya untuk tidak beraib, tidak bercela. Menyampaikan kebenaran yang mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Saudara yang kekasih, ini kesempatan. Pergunakan kesempatan hidup saudaraku yang kekasih. Selagi Tuhan berikan kesempatan, saudara pergunakan. Ya, Bapa menginginkan kita menjadi teman sekerja. Bapa menginginkan saudara dan saya menjadi teman sekerja. Saya tidak tahu apakah saudara menyadari. Tapi Tuhan ingatkan saya bahwa Bapa membutuhkan kita. Dia tidak bisa memuji dirinya sendiri. Membutuhkan saudara. Saudara punya segmen. Saudara berada di lingkungan yang Tuhan sudah tetapkan. Saudara berada di tengah-tengah keluarga yang sudah Tuhan tetapkan. Saudara berada di pergaulan, baik dalam usaha, pekerjaan, profesi apapun, Tuhan sudah tempatkan.
Yang Tuhan ingatkan adalah bahwa saudara menjadi garam, menjadi terang. Itu artinya mengerjakan keselamatan. Itu yang Tuhan minta kepada saudara dan saya. Maaf, minum dulu saudaraku. Maaf saudara guys, saya ada batuk-batuk kecil. Kalau banyak bicara sering batuk. Oke, saya lanjutkan. Kita akan baca dalam 1 Timotius 4. Kita buka kitab suci kita, 1 Timotius 4. Ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama. Perhatikan baik-baik. Sudah dapat semua? Satu Timotius 4 ayat 14 sampai 16. Oke. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dan semua orang yang mendengarkan jemaat GPR, haleluya. Ada haleluya, saudara kasih. Saudara harus bersuara, didengarkan orang. Saudara tidak lalai, didengarkan orang. Puji nama Tuhan, perjalanan saya panjang ke Medan, Sumatera Utara. Di tengah-tengah perkabungan yang saya rasakan, tapi saya terus Tuhan memberikan kekuatan, terus Tuhan taruh beban di hati saya untuk menyelamatkan banyak orang, untuk menyampaikan kepada banyak orang di kota Medan. Saya kumpulkan para hamba-hamba Tuhan yang ada di kota Medan. Kami beribadah bersama. Saya menyampaikan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mendatangkan keselamatan. Saudaraku yang kekasih, kita terus bekerja untuk mencintai jiwa-jiwa, saudara yang kasih. Saya mengajak saudara menopang pekerjaan Tuhan ini. Tenaga, pikiran, materi diperlukan. Dan saya melihat jemaat GPR Haleluya sudah terlibat. Dan saya percaya apa yang saudara berikan, saudara kerjakan, dan saudara terlibat, dan saudara bersuara, seperti apa yang tadi firman Tuhan barusan kita baca, saudara akan mengambil bagian untuk masuk dalam kehidupan yang kekal, dan juga membuat hubungan saudara dengan Tuhan, dengan Bapa menjadi hubungan yang indah. Ketika saudara mengerjakan keselamatan itu, saudara tidak lalai, kita tidak lalai, maka Tuhan katakan bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Apa yang saya alami adalah sesuatu yang sangat berat. Dalam 1,5 bulan ini, saudara yang kekasih, sesuatu yang luar biasa. Tetapi kekuatan Bapa Yahweh, Roh Tuhan berbicara bahwa keselamatan itu harus terus dikerjakan. Meskipun dengan air mata saya berjalan, saya terus menyampaikan kepada banyak hamba Tuhan dan para jemaat-jemaat yang saya jumpai. Saudara yang kekasih, Tuhan berkata, apakah kasihku tetap kepadanya di tengah-tengah masalah yang kuhadapi, di tengah-tengah pencobaan yang kurasakan. Tapi saya percaya bahwa Bapa adalah kekuatan yang super, kekuatan yang luar biasa.
Dan itu akan terjadi atas saudara juga. Apapun masalah saudara, masalah ekonomi, masalah penyakit, masalah kelemahan dan kekurangan. Percayalah, saudara yang kekasih, kita isi hidup kita dengan kasih sayang Tuhan. Satu hal yang Tuhan minta, respon kasih karunia itu. Respon pemberian Bapa itu. Itu bukan untuk kita semata-mata, tetapi Tuhan berikan adalah untuk saudara. Terima secara cuma-cuma, berikan secara cuma-cuma. Itu akan membuat hubungan saudara dengan Tuhan menjadi hubungan yang indah. Saya akan baca sekali lagi, dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Karunia apa yang saudara terima? Karunia kasih sayang, karunia berkat apa yang saudara terima? Jangan lalai mempergunakannya, kata Tuhan. Ya, Tuhan menginginkan saudara mengingat apa yang Tuhan berikan. Saya ulangi lagi. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Oleh nubuat dan penumpangan tangan. Oleh doa-doa anak-anak Tuhan. Oleh doa hamba-hamba Tuhan. Jangan lalai mempergunakan. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata. Ketika kasih karunia yang diberikan Bapa itu tersalur, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada saudara, itu tersalur. Talenta tentang pengetahuan hikmat yang Tuhan berikan, untuk berbuat kasih melalui berkat yang berlimpah. Kelembutan yang Tuhan kasih dan bisa dirasakan orang. Perhatian yang Tuhan berikan kepada saudara, dan itu tersalur kepada orang lain. Itu adalah bagian dari mengerjakan keselamatan. Kerjakan keselamatanmu, maka engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Apa yang ditabur, itu akan dituai berlipat kali ganda. Kita coba baca dalam 2 Korintus 9, ayat 6 sampai 8. 2 Korintus 9, ayat 6 sampai 8. Oke, sudah dapat saudara kasih? Dua Korintus 9 ayat 6 dan 8 sampai 8. Oke, kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Saudara yang kekasih, kasih karunia akan terus berlimpah-limpah ketika kita mengerjakan keselamatan itu. Ketika kasih karunia yang saudara terima, talenta yang Tuhan berikan kepada saudara mengalir, dan Tuhan katakan Tuhan akan terus memberikan kasih karunia, dan segala kasih karunia akan diberikan. Sehingga saudara dikatakan kita semua akan berkecukupan dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara kasih, memang mengerjakan keselamatan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan ingatkan kita melakukannya itu harus dengan hati yang tulus, bukan dengan terpaksa. Menyampaikan kebenaran, membawa orang untuk menerima anugerah yang Bapa berikan, yaitu Yeshua HaMashiach sebagai anak domba yang tersembelih. Korban yang harum yang kita sampaikan
supaya itu menjadi andalan setiap orang. Anugerah yang Bapa berikan menjadi kebanggaan setiap orang. Anugerah yang Bapa berikan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Karena kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kebaikan Bapa Yahweh yang mendatangkan keselamatan. Kiranya Bapa memberikan hikmat kepada kita semua untuk kita dapat menjalani perjalanan hidup kita dengan bijaksana, dengan akal budi yang Tuhan berikan. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang berguna, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, sebab Tuhan katakan dalam Yeskiel, dikatakan bahwa Bapa tidak menginginkan satu orang pun binasa. Dan Bapa mempergunakan saudara dan saya dipakai Tuhan di tengah bangsa ini. Jadilah sebagai anak-anak Tuhan yang berjuang sebagai prajurit Bapa yang berjuang tanpa henti. Ya, meskipun banyak kendala, ada kelemahan tubuh, ada kekurangan ekonomi dan sebagainya, tapi Tuhan ingatkan hari ini, kerjakanlah keselamatanmu dengan hati yang tulus, dan kita akan melihat Bapa Yahweh adalah Tuhan yang tidak mau dipiutangi. Apa yang kita kerjakan, Tuhan perhitungkan. Tuhan mencatat dalam buku kehidupan. Berbahagialah saudara yang percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, saya berharap Jemaat GBR Haleluya tetap semangat, ya. Topang terus penginjilan yang saya akan kerjakan di Sumatera. Kalau Tuhan kehendaki, akan ada 2 gereja yang akan bergabung dengan kita. Bantu dalam doa, biar kehendak Bapa yang jadi, sehingga apa yang diajarkan di tengah gereja kita bisa masuk kepada gereja-gereja yang bergabung. Ini kerinduan saya, ya. Karena jikalau Bapa tidak menjadi sentral pokok pujian, maka segala sesuatu akan sia-sia. Ini yang banyak gereja-gereja tidak mengerti. Padahal Bapa itu nomor 1, dan Bapa itu bilang dia mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ya, jadi ini yang harus masuk kepada gereja-gereja yang bersama-sama dengan kita. Bantu dalam doa saudara yang kekasih. Ya, situasi apapun yang kita hadapin, pekerjaan Tuhan harus jalan. Ya, jangan lengah, jangan lalai, kerjakan keselamatanmu dan jadilah menjadi bintang-bintang yang bersinar. Ya, berlomba-lombalah bersinar di hadapan Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak ada satupun yang sia-sia, ya. 1 Korintus 15 ayat 58, Tuhan janjikan Tuhan tidak akan pernah lupa, tidak akan ada satupun yang sia-sia, ya. Semua yang saudara perbuat bukan dari kelebihan, dari segala keterbatasan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mengapresiasi, ya, Tuhan sangat menghargai. Ingatlah, ya, Bapa itu tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan apa yang kita perbuat untuk kemuliaan namanya. Ini adalah firman Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.